partisipannya. Oke. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di acara ini ada dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Evita. Ibu Evita, nama lengkapnya adalah, saya akan perkenalkan kedua narasumber kami ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Yang pertama itu Ibu Evita. Ibu Evita nama lengkapnya adalah Ibu Evita Puspitasari. Beliau adalah dosen dari Unpad, dosen di Unpad. Kemudian selain dosen, beliau juga seorang konsultan, kemudian juga tergabung dalam kantor akuntan publik ya, sebagai eksternal auditor maupun internal auditor. Kemudian Bu Evita ini selain juga konsultan dan dosen, itu juga lebih ke ekspertisnya ke private dan public organisasi. Jadi kalau yang untuk NGO ini, Bu Evita pernah melakukan pendampingan juga ke beberapa teman-teman NGO yang ada di Jawa Barat gitu. Itu sekilas tentang Ibu Evita. Terus yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Pak Hadi Prayitno. Pak Hadi Prayitno ini mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang mengenal beliau karena beliau benar-benar terkenal ya istilahnya, eksis di NGO. Jadi sebagian besar teman-teman kalau berhubungan dengan laporan keuangan, kemudian audit itu akan mengenal Pak Hadi. Pak Hadi ini beliau aktifnya di mana-mana ya, di mana-mana yang teman-teman membutuhkan pendampingan, beliau aktif di situ. Oke, itu sekilas untuk narasumber kita hari ini. Kemudian untuk aturan mainnya, kita kegiatan ini akan ada 2 penyampaian materi. Masing-masing dari pembicara akan kami alokasikan waktu yaitu 20 menit. Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, mohon teman-teman partisipan untuk bisa menuliskan di chat box pertanyaannya. Itu untuk aturan mainnya. Kemudian oke. Mari kita mulai kegiatan ini. Oh iya, sebelum kita mulai, kita ingin lihat berapa sih pesertanya. Alhamdulillah ya, pesertanya kita hari ini mencapai 187 peserta. Alhamdulillah, terima kasih untuk mau join ke kegiatan ini. Semoga excited-nya teman-teman bisa membuahkan hasil sehingga laporan keuangan kita yang non-laba ini sesuai dengan standar akuntansi yang diharuskan oleh pemerintah gitu ya, istilahnya begitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk Pak Alex, monggo dipersilakan untuk membuka acara ini. Terima kasih Mbak Vista atas waktunya. Selamat pagi untuk kedua narasumber, Pak Hadi Prayitno dan Ibu Evita Puspitasari. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di forum ini, dan selamat pagi untuk rekan-rekan semua Grandi Ford Foundation yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti capacity building ini. Ya. Jadi ini adalah bentuk dari upaya Ford untuk memberikan capacity building kepada grantisnya gitu ya. Karena apa? Karena kami percaya bahwa gini latar belakangnya itu gini kan sering sekali dari teman-teman NGO ini
yang mengatakan Mas Alex, yang penting itu adalah kemampuan kita untuk generating impact. Jadi kemampuan kita untuk membuat dampak, untuk membawa perubahan gitu ya. Kalau pembenahan kelembagaan, pembenahan keuangan gitu tuh seringkali di nomor dua kan gitu ya. Jadi yang kalau ada resources misalnya ya, kemarin baru ada yang bilang, Mas kalau ada resources gitu mending saya hire tenaga lapangan Mas, supaya nanti bisa menghasilkan lebih banyak evidence sama best practice gitu ya, daripada dipakai untuk membenahi kelembagaan sama sistem keuangan gitu ya. Nah itu kalau menurut saya itu hanya 50% benar gitu ya. Keinginan untuk generating dampaknya itu sangat didukung gitu ya, dan memang harus begitu gitu ya. Tapi untuk bisa generating dampak, terutama nanti supaya dampaknya itu bisa lebih sustainable gitu ya, itu kelembagaan termasuk sistem keuangannya juga harus dibenahi gitu ya, supaya bisa menunjang gitu upaya-upaya untuk generating impact gitu. Nah ini komitmen dari Ford Foundation gitu ya, kepada grantee kami, bahwa sebisa mungkin Ford Foundation akan memfasilitasi peningkatan kapasitas grantees-granteesnya gitu ya, baik dalam program gitu ya, generating impact, maupun secara kelembagaan dan sistem keuangan gitu. Nah ini saya mau sharing pengalaman pribadi aja tentang PSAK 45 sama ISAK gitu ya. Dulu waktu diintroduksi baru itu sebetulnya bukan saya aja gitu ya, tapi saya juga yakin dari rekan-rekan ini pasti mayoritas juga nggak tahu kepanjangan ISAK itu apa sih gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan masalah duka cita, menangis terisak-isak dan sebagainya gitu ya. jadi itu kemudian saya perlu riset itu PSAK 45 itu apa ya. Ternyata itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan gitu ya. Terus dulu karena belum tahu, kita juga berpikir-pikir 45 ini apa ya, apa ada hubungannya dengan tahun kemerdekaan Indonesia 1945 gitu ya. Ternyata nggak ada juga gitu, karena itu kayak nomor surat pernyataannya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia aja gitu ya. Nah kemarin itu juga kita bingung, ISAK ini apa ya, yang ternyata ini interpretasi standar akuntansi keuangan gitu ya. Terus kita juga bingung lagi, kok kenapa kok mundur ya, kan PSAK 45 ini kok ISAK 35 gitu ya. Ternyata juga nggak ada ininya, apa namanya, arti-arti seperti itu, karena ini hanya penomoran pernyataan aja gitu ya. Jadi selamat mengikuti capacity building ini gitu ya, karena Ford Foundation juga menginginkan supaya grantee-granteenya itu bisa mengikuti standar keuangan yang berlaku ya. Ini kan standar keuangan untuk sektor non profit gitu ya. Dan sekedar informasi aja, Ford Foundation itu kan mempunyai program peningkatan kapasitas yang namanya BUILD gitu ya. Jadi BUILD itu grantinya ada sekitar 15 atau 16. Itu mereka diberikan peningkatan kapasitas dalam hal pengembangan kelembagaan sama ketahanan keuangan gitu ya. Nah ini salah satu apa namanya, ISAK 35 ini salah satu bagian dari hal tersebut gitu ya. Dan kami sedang dalam proses untuk menciptakan resource hub khusus untuk ketahanan keuangan dan komunikasi gitu ya. Itu nanti awal-awalnya akan yang jadi kelinci percobaan untuk resource hub-nya nanti grantee build, tapi itu nanti akan diberikan kepada semua grantee Ford juga gitu ya. Nanti mekanismenya kita pikirkan bersama bagaimana supaya
tidak hanya sejumlah grantee Ford yang bisa memperoleh kapasitas capacity building yang juga kita grantee Ford lainnya gitu ya. Bahkan nanti kita juga memikirkan bagaimana supaya resource hub dalam bidang financial resilience sama communications ini juga dibuka untuk civil society organizations lainnya gitu ya, yang bukan merupakan grantee-nya dari Ford Foundation. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Yayasan Bina Integrasi dan Edukasi gitu ya, yang sudah berkenan untuk mengorganize capacity building ini gitu ya. Bagi yang belum tahu, salah satu pendiri dari Yayasan Integrasi ini adalah Pak Pahala Nainggolan yang sekarang Deputi Pencegahan di KPK ya. Jadi Pak Pahala ini termasuk yang orang yang sangat setia pada bidangnya gitu ya. Jadi tetap setia pada bidang transparansi, akuntabilitas gitu ya. Terus kemudian memutuskan untuk join KPK sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan integrasi, buat Pak Hadi Prayitno sama Ibu Evita Pustasari gitu ya. Semoga sesi-sesi di pagi hari ini bisa mendorong, bisa membantu grantee Ford Foundation untuk semakin membenahi keuangan mereka gitu ya, supaya juga bisa comply dengan sistem akuntansi nasional yang berlaku untuk sektor non-profit. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Vista. Terima kasih Pak Alex. Mari kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu pemaparan oleh Ibu Evita. Dipersilakan Ibu Evita. Oke. Tes 1, 2, 3. Suara saya bisa terdengar Bapak Ibu sekalian? Jelas, Bu. Oke. Bisa, Bu Evita. Dengar. Oke. Ini share screen-nya juga sudah terlihat ya? Masih start. Oh, masih start. Oke. Ya, Sudah ya? sudah ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, khususnya untuk bisa berkontribusi dan bergabung dengan teman-teman sekalian di acara sosialisasi ISAK 35 pada hari ini. Sebelumnya, salam kenal Pak Alexander Irawan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Juga kepada Pak Hadi Prayitno sebagai pembicara, rekan pembicara kita nih, saya nih pada pagi hari, dan terima kasih Bu Vista yang bertindak sebagai moderator pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya Evita Puspitasari akan mencoba memaparkan tentang ISAK 35 ini. Saya punya waktu terbatas ya Bu, 20 menit ini. Mudah-mudahan bisa sesuai apa yang ingin saya sampaikan dengan waktu yang diberikan. Nah, ini sedikit tentang saya. Tadi sudah dipaparkan juga oleh Ibu Vista tentang saya. Saya aktif di akuntansi Unpad saat ini sebagai dosen, ditambah dengan beberapa kegiatan yang lainnya. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian terkait dengan akuntansi untuk nirlaba ini. Jadi pertama mungkin saya perlu sampaikan juga kepada teman-teman bahwa saat ini akuntansi kita, standar akuntansi keuangan kita yang untuk penyusunannya itu di-handle oleh IAI ya, oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Itu ada tim yang namanya DSAK di sana, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dan kita ini bisa dibilang punya beberapa pilar. Sekarang untuk standarnya itu kita ada yang saya akan mencoret-coret sedikit di sini. Jadi kita ada yang kita kenal dengan istilah SAK umum, Bapak Ibu sekalian.
ada juga istilahnya adalah SAK etap. Nah, nanti mungkin Pak Irawan juga ini apa ini etap gitu kan ya. Kemudian ada SAK untuk EMKM. Saya ganti warna dulu sebentar. Ada SAK untuk EMKM. Kemudian ada SAK syariah, Bapak Ibu sekalian. Dan ada SAP istilahnya tuh. Standar akuntansi pemerintahan. Nah, SAK umum itu adalah standar akuntansi keuangan yang di dalamnya termasuk ada PSAK 45 yang sekarang digantikan dengan ISAK 35. Jadi ISAK 35 atau interpretasi standar akuntansi keuangan yang terkait dengan laporan keuangan entitas berorientasi non-laba ini adanya itu sebenarnya diskutnya di SAK umum sebenarnya. Dan SAK umum ini memang wajib menjadi panduan untuk entitas yang punya kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan secara publik, begitu, secara publik. Di dalamnya berarti termasuk ada perusahaan yang terlisting di Bursa Efek, termasuk juga perusahaan yang sedang proses terlisting di Bursa Efek, dan termasuk perusahaan BUMN mau yang listing ataupun tidak itu menggunakan SAK umum. Nah, sementara SAK etap itu adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini akan digunakan oleh para entitas yang tidak punya keharusan atau kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan secara publikasi. Sementara untuk yang EMKM ini disasarnya adalah untuk mereka yang ada dalam kategori entitas mikro, begitu, keuangan usaha kecil dan menengah, mikro dan menengah. Kemudian yang syariah tentu untuk mereka yang berbasis proses bisnis yang menggunakan akuntansi syariah, dan SAP ini untuk mereka yang menggunakan basis standar akuntansi pemerintahan. Ini digunakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi dan untuk melaporkan dalam laporan keuangannya. Nah, kenapa ini saya sebut-sebut dulu SAK umum dan SAK etap? Nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa ternyata si entitas nirlaba ini terbagi dua nanti. Akan ada yang menggunakan SAK umum, akan ada juga yang menggunakan SAK etap. Moda Unpad, Bapak Ibu sekalian, sebagai entitas pendidikan, dia menerapkan ISAK 3 dulu 45, sekarang sudah menggunakan ISAK 35, dan basis untuk pelakuan akuntansi akun-akun yang lainnya itu menggunakan basis SAK umum, karena Unpad punya kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan. Sementara model teman-teman yang yang tidak punya kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya, tapi tetap perlu membuatkan laporan keuangan, termasuk entitas di sini tadi saya lihat ada berbagai organisasi yang ada di bawah Ford Foundation ini, itu kemungkinan besar akan menggunakan SAK etap, gitu kan, SAK etap. Nah, dan jadi pertanyaan besar biasanya PSAK 45 dulu yang dipakai sebagai panduan dan ISAK 35 itu kan adanya di SAK umum. Kenapa yang SAK etap mesti ikut-ikutan juga menggunakan soal kayak ikut euforia gitu. Oh, ini ISAK 35 nih, kita juga harus menggunakan laporan keuangan yang baru nih terkait dengan yang nirlaba. Nah, pembahasan saya ini akan saya bagi menjadi 5 besar, mungkin yang 4 besar karena jawab akan dibagi dilakukan belakangan. Kita ngelihat pendahuluan PSAK 45, ISAK 35 dan ilustrasi. Untuk kemarin saya sempat mendampingi satu yayasan yang mengubah laporan keuangan panduannya juga dari PSAK 45 menjadi ISAK 35. Dan ini akan saya bagi nanti ilustrasi yang dipakai oleh mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kurang lebih yang menjadi dasar. Kenapa? Prinsipnya adalah saya dimanapun bicara, saya pasti selalu akan mengingat bahwa yang namanya akuntansi itu pasti akan selalu memotret proses bisnis entitasnya. Jadi apapun yang terjadi di dalam entitas tersebut, mau dia profit oriented, mau dia non-profit oriented, mau transaksi yang kecil, transaksi yang besar begitu, melibatkan sedikit orang, melibatkan banyak orang, itu seluruhnya oleh akuntansi akan direkam, akan tercatat begitu, teknisnya nanti akan di jurnal segala macam dalam siklus akuntansi, untuk ujungnya akan ditampilkan dalam laporan keuangan begitu. Nah, termasuk di dalamnya adalah organisasi yang
dikelola oleh Bapak Ibu sekalian yang biasanya disebut sebagai organisasi nirlaba begitu. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya, salah satu universitas ya, termasuk pemerintahan juga gitu kan, termasuk pemerintahan ini apapun yang terjadi di dalamnya itu akan dipotret, dan panduannya kalau yang pemerintahan menggunakan sektor akuntansi yang tadi standar akuntansi untuk pemerintahan. Nah, next-nya adalah ini masih part of dari pendahuluan. Nah, bagaimana dengan yang nirlaba? Kita tahu bahwa nirlaba ini pada dasarnya dia adalah non-profit oriented. Oke, non-profit oriented, bukan untuk mencapai laba. Nah, tapi kita tahu bahwa di dalamnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini, dalam keseharian prosesnya sangat mungkin entitas nirlaba ini sebenarnya punya pendapatan. Dan di mana ada pendapatan pasti ada beban juga gitu kan ya, pasti ada pendapatan, pasti ada beban juga, dan dalam operasionalnya selain mendapatkan pendapatan apa emang kalau untuk nirlaba, mungkin kalau untuk yayasan taruhlah misalnya panti asuhan gitu, nanti ada pendapatan dari donasi gitu kan ya, kemudian ada pendapatan dari zakatnya, dari sumbangannya. Bebannya emang apa aja? Ya beban yang sesuai dengan proses bisnis dari yayasan panti asuhan tersebut. Berarti mungkin ada untuk pengelolaan untuk penyediaan makanan, untuk pendidikan anak-anak asuhannya, termasuk untuk manajemen pengelola si panti asuhan ini, begitu. Dan dalam banyak hal entitas nirlaba ini seringkali melakukan kegiatan yang sifatnya self financing, misalnya mengadakan basar, kemudian menjual cindera mata, gitu kan ya, yang ujungnya ada ada pendapatan juga di sana. Tapi again, dasarnya dia adalah bukan untuk mencapai laba, karena dia nggak profit oriented tadi, gitu kan. Nah, next-nya dia unik kan, Bapak Ibu tahu persis nih yang berkecimpung di bidang kenirlabaan ini, NGO ini, bahwa di si NGO ini tetap ada pengguna laporan keuangannya, gitu ya, tetap ada. Siapa memang yang perlu laporan keuangan NGO? Tentu terutama adalah yang menjadi donatur, gitu kan, menjadi donatur, pengen tahu nih donaturnya ini dipakai apa saja sih sumbangan kami, gitu kan. Jadi intinya tetap saja nih bahwa laporan keuangan meskipun si entitasnya ada nirlaba perlu untuk dibuat dengan tujuan ini, gitu kan, accountability, dan melihat akuntabilitas, ini donasi kami benar nggak sih dimanfaatkan dengan baik, gitu kan. Dan karakteristik yang unik yang lainnya adalah bahwa untuk yang nirlaba ini dia sifatnya non ownership, karena non ownership berarti no return. Artinya para donatur yang memberikan dananya kepada si entitas nirlaba ini tidak mengharapkan ada return yang kembali, yang akan dikembalikan kepada mereka. Nggak akan ada dividen yang diberikan kepada mereka. Tidak akan ada imbalan hasil yang akan mereka bawa pulang. Sehingga di sini jadi operasionalnya mungkin sama saja seperti yang tanda kutip yang profit oriented. Jadi ada pendapatan, ada beban, mesti bayar berbagai beban, bahkan mungkin bisa seperti halnya yang entitas yang profit, perlu bangunan, perlu tempat, gitu kan ya, perlu peralatan juga, komputer lah, printer lah, sama hal. Jadi proses bisnis di sananya mah tetap sama gitu, antara yang nirlaba dengan antara yang profit oriented dengan yang non profit oriented. Tapi dengan karakteristik yang berbeda ini tentu perlu standar atau framework pelaporan yang berbeda juga. Nah, inilah yang kemudian dicoba dipotret awalnya oleh PSAK 45. Oke, dia potret untuk diatur oleh PSAK 45 untuk dipakai oleh para entitas, begitu. Bagaimana nih gitu caranya melaporkan si standar untuk akuntansi nirlaba ini. Yang jelas karena akuntansi akan sesuai dengan proses bisnis yang terjadi di dalam entitas tadi, tentu akan ada penyesuaian, disesuaikan dengan si proses bisnis yang terjadi tadi. Tadi kita sudah bahas, ada pendapatan, ada beban, tanda kutip aslinya ada profit kan, gitu kan, ada profit. Tapi nggak cocok dong kita sebut sebagai laporan laba rugi, gitu kan, yang memotret si pendapatan dan beban ini. Alhasil kemudian dibikinlah modifikasi. Jadi kalau bahasa saya menyebutnya ini laporan aktivitas yang isinya sebenarnya menyerupai laba rugi. Begitu. Isinya ada pendapatan, ada beban,
Tapi karena non-profit oriented, ya nggak cocok disebut sebagai laporan laba rugi. Cocoknya disebut sebagai laporan aktivitas atau beberapa, nah, kalau di pemerintahan, nyebutnya sebagai laporan operasional. Isinya pendapatan dan beban juga, pendapatan dan belanja. Ada profit dong aslinya. Iya, tapi again, nggak disebut dia sebagai sebuah profit. Nanti akan Bapak Ibu sebut sebagai istilah defisit dan surplus kan ya, atau kenaikan dan penurunan aset bersih istilahnya. Nah, Bu, ini ada istilah SAK umum dan SAK etap. Maksudnya apa? Karena ternyata nanti tadi saya katakan bahwa PSAK 45 dan sebagai gantinya sang ISAK 35 itu di dalamnya di SAK umum sebenarnya. Ada di dalam SAK umum. Tapi tidak semua entitas nirlaba akan harus menerapkan SAK umum. Tadi tergantung dari kewajiban perlu publish atau tidak laporan keuangannya. Begitu kan? Kalau tidak perlu publish, ya cukup menggunakan si SAK etap sini. Loh, tapi kan di etap nggak diatur adalah apa? Ada akuntansi untuk nirlaba gitu kan? Yang ada kesannya hanya untuk yang profit oriented saja. Bapak Ibu, di SAK etap ini kita kenal ada sebuah konsep yang namanya konsep pervasif. Wah, ini kalau saya orang Sunda ngomong pervasif ini harus hati-hati karena ini 3 konsonannya ada semua. Ada P, ada V, ada F di sana muncul. Pervasif gitu kan. Nah, apa nih arti konsep pervasif ini yang ada dalam SAK etap? Nah, arti dari konsep pervasif ini adalah bahwa si laporan keuangan untuk aturan yang tidak diatur dalam SAK etap katanya, mangga silakan. Kalau transaksinya terjadi, kalau dan dia nggak diatur dalam SAK etap, silakanlah masuk ke dalam SAK umum. Jadi meskipun dia basis yang ikut SAK etap, tapi silakan dia menggunakan basis yang ada di dalam SAK umum karena ada si konsep pervasif ini. Bu Vista, asli saya 5 menit lagi ya? Iya, Bu, sekitar 5-7 menit, Bu. Oke, ini saya skip. Nah, kita ke si PSAK 45 dulu. Isinya ada ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi laporan keuangannya itu 3 di dalam PSAK 45 itu. Ada laporan posisi keuangan, which is kita kenal dengan raca, ada laporan aktivitas, which is yang menyerupai laba rugi, dan ada laporan arus kas. Ini saya skip dulu sebentar. Nah, kemudian ini yang kemudian diatur oleh nirlaba, ini yang dipotek juga oleh PSAK 45, karakteristik nirlaba, dan di dalam PSAK 45, tadi sudah saya bahas ya, entah menggunakan SAK umum ataupun menggunakan SAK etap dasarnya. Nah, ini pembatasan yang ada dalam PSAK 45, ada pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumbangan terikat, dan sumbangan yang tidak terikat. Yang terikat ini berarti dibatasi, diturunkan jadi 2, ada pembatasan permanen, temporer, sementara satu lagi pembatasan sumbangan yang tidak terikat. Nah, ini sekalian agak loncat, nanti di ISAK 35 tidak ada lagi pembatasan permanen, tidak ada lagi pembatasan temporer. Jadi yang ada hanya 2, hanya sumbangan yang terikat dan yang tidak terikat saja. Oke. Nah, mungkin saya akan loncat ke kenapa sih si PSAK 45 itu diganti dengan ISAK 35. Sebentar, untuk lebih cepat, ini saya keluar dulu dari ini. Nah, ini. Kenapa PSAK 45 kemudian oleh Dewan Standar dinyatakan ini harus diganti dengan ISAK 35 gitu. Apa yang menjadi penyebab? Yang menjadi penyebabnya adalah Bapak Ibu sekalian ini. Jadi gini, kesannya di dalam PSAK 45 itu untuk nirlaba, jadi seolah-olah kita langsung ke ISAK 35-nya ini, di sana kita akan temukan sebagai dasar. Nah ini. Jadi kesannya dengan adanya PSAK 45 itu laporan keuangan untuk yang nirlaba itu seolah hanya patuh cukup dengan PSAK 45-nya saja. Kesannya seperti itu. Padahal kalau kita mau melihat lebih lihat lagi sebenarnya kalau aturan mengenai bagaimana entitas harus melaporkan laporan keuangan itu sebenarnya sudah diatur ada dalam PSAK 1. Gitu. Itu udah diatur ada dalam PSAK 1. Nah, di situ bisa kita di PSAK 1 sebenarnya betul secara contoh ilustrasi itu kesannya again cocoknya seperti yang untuk nirlaba. Padahal
di dalam PSAK 1 itu sudah cukup juga ada substansi yang mengatur bagaimana menyajikan laporan keuangan untuk entitas yang non-laba, karena ada satu paragraf di sana yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa si PSAK 1 ini pun sebenarnya cocok untuk entitas yang bersifat nirlaba ini, Bapak Ibu sekalian. Ada di paragraf 9. Gitu. Karena di situ dinyatakan bahwa enggak, silakan untuk yang entitas non-laba disesuaikan dengan proses bisnis yang terjadi, silahkan disesuaikan orientasi akun segala macamnya. Dengan demikian, dengan dasar ini kurang lebih kalau gitu PSAK 45 jadi kayak semacam kontradiktori keberadaannya, sehingga dia ditarik gitu kan, alhasil si entitas nirlaba ini ngikutlah ke si PSAK 1 dengan arahan yang diinterpretasikan dalam ISAK 35. Jadi arahannya ke sana. Jadi artinya betul PSAK 45 dicabut, begitu kan? Artinya PSAK 45 tidak lagi Bapak Ibu jadikan sebagai panduan untuk membuatkan laporan keuangan, begitu, membuat laporan keuangan. Tadi ada kontradiktori, ada inkonsistensi, maka dimunculkanlah ISAK 35 untuk menegaskan bahwa Bapak Ibu dari nirlaba silahkan gunakanlah PSAK 1 untuk menyusun laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya apa nih? Jadi kalau ngikut ke si PSAK 1, oke. Untuk yang nirlaba ini, oke, saya escape lagi sebentar. Ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut PSAK PSAK 1 gitu, untuk nirlaba ini laporan keuangannya ya lengkap ngikut seperti yang disampaikan oleh si PSAK 1-nya, bahwa laporan keuangan lengkap untuk termasuk nirlaba di dalamnya adalah ini. Laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Begitu. 2 menit lagi ya Bu, izin. Nah, ini saya skip kemarin. Ini kan sedikit ilustrasi. Kemarin saya mencoba mendampingi ada satu yayasan di Bandung yang ternyata untuk yayasan ini dia mau nggak mau harus ngikut ke SAK umum. Karena pendirinya itu adalah sebuah perusahaan yang adalah BUMN dan terlisting di Bursa Efek. Jadi yayasan yang dikelola oleh perusahaan ini kemudian diarahkan untuk menggunakan SKK umum, dan ini adalah kebijakan akuntansi yang kemarin kita buatkan untuk teman-teman di yayasan ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi panduan kami pada saat mengembangkan kebijakan akuntansi untuk teman-teman di yayasan kemarin. Kita menggunakan SAK umum begitu, dan yang berlaku efektif per 1 Januari 2020 termasuk si ISAK 35-nya. Dan ini bagian yang kemudian kita buatkan untuk untuk akuntansi yayasannya, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, perubahan aset neto segala macam. Nanti ditanya jawab mungkin akan saya share juga. Nah, ini di kebijakan akuntansi signifikan yang menjadi referensi kami untuk membuatkan kebijakan akuntansi bagi teman-teman di yayasan kemarin. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah bahwa dengan adanya ISAK 35 ini, Bapak Ibu betul mesti meninggalkan PSAK 45. Nah, tapi panduan untuk membuatkan laporan keuangan nirlaba berarti sekarang ngikutnya ke PSAK 1. Oke, penyajian laporan keuangan. Jadi ada 5 laporan paket lengkap yang harus Bapak Ibu Bapak Ibu buat. Nah, tapi tentu penamaan akun gitu itu nanti akan disesuaikan dengan dimodifikasikan dengan dengan organisasi Bapak Ibu yang bersifat nirlaba. Terakhir Bapak Ibu izinkan juga menyampaikan bahwa per 1 Januari 2025 nanti SAK etap akan dihapus juga, diganti dengan yang kalau bahasa kami menyebutnya SAKEP. Jadi standar akuntansi keuangan untuk entitas privat. Nah, yang intisari dari SAK ini, yang entitas privat ini dia memang lebih sudah tidak se fair value SAK umum lah.
tidak sekomprehensif SAK umum, tapi juga tidak se-cost methodnya SAK etap. Jadi udah ada somewhere in between begitu. Jadi beberapa sudah menggunakan sudah menyerupai SAK umum, termasuk dalam SAK entitas privat ini ke depan, Bapak Ibu, untuk investasi di anak perusahaan itu tidak lagi cukup dengan equity method, tapi harus dibuatkan laporan keuangan konsolidasi. Mungkin begitu, Bu. Aduh, saya ini nambahin waktu sedikit nih. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita berdiskusi kembali di sesi yang lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evita untuk paparannya, walaupun singkat tapi kita sudah ada sedikit bayangan ya bahwa untuk pelaporan keuangan itu memang ada standarnya, sekarang digabungkan menjadi satu yang lebih jelas. Kemudian, nah sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan dari Pak Hadi, melihat ISAK 35 ini dari segi praktisinya. Jadi bagaimana nanti teman-teman di lembaga itu yang dari PSAK 45 ke ISAK 35, kemudian apa yang harus dilakukan, kita akan cari tahu dari Pak Hadi. Silakan Pak Hadi untuk memaparkan. Terima kasih atas waktunya dari Mbak Fisa. Terima kasih Pak Alex dengan Ford dan juga Mbak Ibu Evita yang sudah menjadi narasumber pertama. Dari sisi pemaparan saya adalah lebih kepada dari sisi praktisi. Ya, Pak Hadi, maaf suaranya kok. Oh iya. Suaranya agak putus-putus Pak Hadi. Putus ya, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Iya, baik. Waktu saya sampai jam berapa, Mbak Fisa? Sampai dengan 10 lewat 10, maksimal 10.15 Pak Hadi. Baik, terima kasih. Dan juga waktu buat saya. Baik, saya mungkin sedikit berbeda, Mbak Vita. Saya lebih kepada praktisi melihat ISAK 5 menjadi ISAK 5 gitu ya. 5 hal yang ingin saya sampaikan di dalam ini. Yang pertama adalah mengapa sih harus menyusun laporan keuangan. Ini perlu kita ketahui juga gitu ya, sehingga kita jadi tahu kenapa harus menyusunnya. Kemudian kedua, dasar hukum terhadap kewajiban melaporkan keuangan secara organisasi ya. Kemudian yang ketiga juga yang tadi sudah disampaikan Bu Evita, saya melengkapi dari laporan keuangan yang wajib disusun ya. Kemudian yang keempat yang saya ingin sampaikan adalah tadi melengkapi mengapa ada perubahan dari PSAK 45 ke ISAK 35, dan tentu saja sebagai praktisi ingin sampaikan apa sih yang mesti kita lakukan dengan adanya perubahan ke ISAK 35 ya. Nah, secara umum tahu sampai dengan tahun 2019 kemarin kita mengenali bahwa organisasi ini dibagi menjadi 2 jenis organisasi di Indonesia. Yang pertama adalah dari yang berkumpul adalah modalnya, dan yang jenis kedua adalah yang berkumpul orangnya. Kalau yang berkumpul itu modalnya, mau dia 2 orang, mau dia 3 orang, ya dengan sedikit orang. Suaranya tidak jelas, Pak Hadi, maaf. Pak Hadi, ya. Pak Hadi, video dimatikan saja Pak Hadi. Oke, ya. Apakah bisa didengar dengan suara saya sekarang? Itu sudah saya matikan ya. Baik, saya ulang bahwa di Indonesia pada umumnya kita ketahui jenis organisasi nirlaba ada 2. Yang pertama adalah yang pertama kumpulan modal. Yang pasti kalau kumpulan modal tujuannya adalah untuk mendapatkan profit, di mana dari profit itu adalah untuk bisa dibagikan kepada modal. Maaf Pak Hadi, masih putus suaranya. Ya. Bisa mungkin tidak pakai headset saja. Sudah saya lepas headsetnya. Ya, baik. Jenis yang kedua adalah orang-orangnya. Jadi jumlah yang dimasuk organisasi ini tidak menjadi rujukan gitu ya. Nah, kumpulan orang-orang ini biasanya organisasinya lebih bersifat tujuannya untuk non profit. Kalau ada laba, tentu saja
penggunaan labanya tidak untuk diberikan kepada orang-orang yang berkumpul membentuk organisasi, tetapi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang lain. Ini pada umumnya begitu. Nah, secara formal jenis organisasi ini sudah jelas ya. Yang kumpulan modal itu ada pada umumnya ada bentuk PT ya, misalkan ada bentuk koperasi, di mana masing-masing bentuk formal ini ada undang-undangnya di Indonesia. Nah, dengan laporan keuangan, maka kita bisa lihat dalam undang-undang tersebut ya, baik organisasi yang sifatnya profit maupun yang non-profit seperti yayasan ini dan perkumpulan ya. Yaitu cuma ada dua nih, ya, yayasan dan perkumpulan. Kalau yayasan itu anggota, kalau perkumpulan berbasis anggota. Nah, di masing-masing undang-undang ini ada pasal-pasal yang menyebutkan dan mengharuskan laporan keuangan gitu ya. Nah, kewajiban laporan keuangan ini sampai dengan tahun 2019 posisinya jelas bahwa kalau organisasi yang merupakan kumpulan modal yang tujuannya CV, koperasi dan sebagainya itu harus merujuk pada PSAK 1 yaitu tentang penyajian laporan keuangan organisasi fit gitu ya. Kemudian untuk yang yayasan dan perkumpulan sampai dengan tahun 2019 itu jelas akuntansi untuk keuangan itu format 5. Jadi sampai dengan 2019 itu kita clear gitu ya bahwa hukum ini format laporannya dibedakan di PSAK 1 dan PSAK 5 itu ya. Itu untuk memberikan pemahaman saja supaya mari kita pahami bersama ya. Nah, yang kedua dasar hukumnya ini ya yang tadi saya sampaikan bahwa kalau bicara yayasan dan perkumpulan, undang-undang yayasan ada pasal dengan menyusun laporan keuangan ada di pasal 52. Ayat 5 menyebutkan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ini undang-undang yayasan. Bagi NGO yang berbentuk yayasan ini rujukannya ya laporan keuangan mengikuti standar. Demikian juga dengan NGO yang badan hukumnya bukan yayasan ya. Kalau kita merujuk Undang-Undang 17 tahun 2013 itu ada bentuk yang kedua namanya perkumpulan. Ini juga ada di dalam pasal 38 perkumpulan. Ya. Maaf Pak Hadi, suaranya masih putus-putus sekali ya Pak Hadi. Saya putus-putus ya. Iya, Pak Hadi, enggak usah Pak Hadi yang share screen, Mbak Vista aja yang share screen. Oke, boleh, silakan. Coba Pak Hadi stop share screen. Ya, Mbak Vista yang share screen. Baik. Sebentar. Suara saya bisa didengar dengan baik. Masih kurang kedengaran Pak Hadi, kurang jelas. Kurang kedengaran ya? Coba posisinya Pak diperbaiki Pak Hadi. Ya, oke Pak. Iya, ini kayaknya harus ke kafe saya ini Pak. Mbak Wista di slide yang keempat ya. Jadi saya ingin menunjukkan dasar hukum kewajiban pelaporan menyusun laporan keuangan sesuai standar untuk NGO yang yayasan dan Pak Hadi, suaranya masih putus-putus Pak Hadi. Jelas ini ya. Ya, Pak. Masih putus-putus? Masih putus, Pak. Ya. Oke. Sebentar. Tes dicoba, saya udah beda posisi ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, di samping ada ada dasar hukum terhadap yayasan maupun kumpulan. Next slide, Pak. Ya. Walaupun ada dasar hukum di yayasan maupun kumpulan, ada dasar hukum yang lain. Next slide, Mbak Fisa, boleh? Ada dasar hukum yang lain yang mengharuskan kita menyajikan laporan keuangan ya. Kita sebagai NGO itu harus menyajikan laporan keuangan. Slide. Itu adanya Undang-Undang tahun 2008 tentang informasi publik ya. NGO ini adalah mengelola dana publik. Next slide. Next slide. Mbak Vista, Pak Hadi.
Mungkin bisa cobain join Zoom dari HP Pak Hadi, jangan dari komputer. Ya, sebentar ya. Ya, langsung dari ini, dari HP. Hati. Ya, sudah bisa dengar dengan baik suara saya? Ya, lebih bagus Pak Hadi. Teruskan. Ya, baik. Saya dari handphone ya. Terima kasih. Ya. Kayaknya laptopnya gini nih, perlu lem Ya. biru sepertinya. Ya, Oke. baik. Kita lanjutkan ya. Jadi selain dasar hukum terhadap yayasan maupun perkumpulan untuk kewajiban menyampaikan laporan keuangan, ada undang-undang lain yang perlu kita ketahui adanya kewajiban laporan keuangan, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik gitu ya. Di sana jelas bahwa setiap orang itu akan berhak untuk mengetahui informasi publik yang disusun oleh badan publik, NGO termasuk badan publik ya. Next slide. Nah, setelah kita tahu bahwa ada dasar hukum ini, maka tentu saja ini menjadi perhatian para pimpinan organisasi dan orang keuangan bahwa kita ini jangan cuma bikin laporan keuangan untuk donor saja, tetapi untuk organisasi juga perlu. Nah, seperti apa komponen pola pelaporan keuangan di NGO ya. Jadi kita kenali model-model seperti ini. Ada beberapa NGO yang memang hanya bekerja dengan donor saja, tapi ada juga NGO yang sudah semakin memahami perlunya ketahanan keuangan gitu, kemudian memiliki unit-unit usaha atau ya unit-unit ini ya fundraisingnya organisasi gitu ya. Jadi pola pelaporan keuangan di NGO secara organisasi ini nanti akan menggabungkan seluruh laporan keuangan baik yang kita bekerja sama dengan donor ya, termasuk dengan donor core tentu saja gitu ya, dan juga usaha-usaha fundraising yang kita lakukan dan menghasilkan income maupun ada expense di dalamnya. Semua laporan ini, semua kegiatan ini harus dilaporkan menjadi satu di dalam laporan keuangan organisasi. Ya, next slide. Jadi nanti kemudian setelah kita gabungkan seluruh laporan keuangan proyek-proyek dan fundraising, maka kita jadikan satu menjadi laporan keuangan organisasi sesuai standar yang berlaku. Ya, tentu saja sampai dengan 2019 kita menggunakan standar PSAK 45 yang sekarang diganti menjadi ISAK 35. Next slide, Mbak. Ya, Mbak Vista boleh next slide. Nah, di dalam ISAK 35 maupun PSK 45 ya, ini kita kenal dulu waktu 2019 ada PSK 45, ada beberapa komponen laporan keuangan yang harus disusun ya. Kalau kita adu dengan PSK 1 yang dulu digunakan oleh organisasi profit saja, tentu saja tidak jauh berbeda, tetapi tadi sesuai yang disampaikan Bu Evita bahwa yang berbeda di item yang kedua, komponen kedua yaitu laporan aktivitas. Kalau organisasi profit menyebutnya laporan laba rugi komprehensif, tetapi kalau di non profit ya itu menyebutnya laporan aktivitas karena memang itu transaksinya berasal dari aktivitasnya organisasi gitu ya. Jadi perbedaannya hanya adalah dalam hal istilah gitu ya, tapi ada perbedaan yang lain yang signifikan. Ya, selanjutnya next slide, Mbak. Ya, jadi kemudian tadi menjawab pertanyaan, kenapa sih harus ada perubahan menjadi PSAK 45 ke ISAK 35 ya? Karena sebenarnya kita ketahui ada beberapa latar belakang yang menjadi problem sampai saat ini ya, bahwa kita ketahui banyak organisasi profit atau sekarang istilahnya organisasi yang berorientasi laba itu melakukan kegiatan-kegiatan yang
mirip atau bahkan sama dengan organisasi nirlaba atau sekarang penyebutannya adalah organisasi yang berorientasi non-laba. Contohnya misalkan kita tahu ada PT-PT tertentu, PT XXX mungkin ya, melakukan kegiatan sosial, mungkin melakukan kegiatan penggalangan bantuan bencana dan sebagainya. Yang itu kan mirip-mirip dengan NGO gitu ya. NGO ya. Kemudian sebaliknya kita juga kenali banyak juga NGO atau organisasi nirlaba yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan organisasi profit. Misalnya ada yayasan AAA ya, melakukan kegiatan jasa berbayar. Mungkin dia punya yayasan, punya kegiatan sosial pendidikan, punya kegiatan sosial kesehatan, malah bahkan punya klinik gitu ya, atau punya training center. Nah, ini kan non-profit tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya profit sebagai fundraising. Nah, ini kan juga menjadi problem bagaimana pelaporan keuangannya gitu ya. Nah, kemudian juga kita ketahui bahwa secara internasional standar akuntansi keuangan global itu memang tidak membolehkan adanya satu pokok bahasan ya yang diatur lebih dari satu standar. Nah, sampai dengan tahun 2019 kemarin itu memang PSAK 1 itu bicara mengenai pokok bahasan format laporan keuangan bagi organisasi profit, sedangkan PSAK 45 adalah bicara format laporan keuangan untuk non profit. Nah, kalau merujuk pada akuntansi secara global, maka ini nggak boleh ada dua standar mengatur isu yang sama, sehingga kemudian tahun 2019 PSAK 1 dimodifikasi, kemudian tidak lagi menjadi khusus untuk organisasi yang badan hukumnya profit, tetapi untuk seluruh organisasi yang orientasinya profit, ya. Nah, sehingga kemudian PSAK 45 dicabut. Kenapa dicabut? Karena PSAK 1 sudah mengakomodir semua jenis organisasi apapun bentuk hukumnya gitu ya. Tetapi kemudian muncul masalah kalau semuanya merujuk kepada PSAK 1, problemnya adalah format laporan keuangan PSAK 1 tidak NGO banget gitu ya, karena tidak ada pos sumbangan di sana, hibah di sana tidak ada gitu ya. Ya, kemudian kalau masuk ke pos di bawah, misalkan di other comprehensive income OCI itu tidak pas juga, karena namanya other comprehensive income itu mestinya yang tidak menjadi main activity ya, nanti angkanya bengkak di situ, sehingga muncul kemudian setelah PSAK 45 cabut dan kemudian PSAK 1 tidak mampu mengakomodir untuk laporan keuangannya organisasi non-profit, sehingga diterbitkan interpretasi terhadap PSAK 1 yang kebetulan tadi Pak Alex nggak ngerti gitu ya, kenapa nomor 35, kebetulan urutannya Pak pas dapat nomor 35 ya, ISAK 35 adalah interpretasi terhadap PSAK 1, tetapi yang hanya khusus mengatur format laporan keuangan bagi organisasi yang berorientasi non-profit. Next slide, Mbak. Ya, next slide. Nah, yang berikutnya kemudian perubahan-perubahan PSAK 45 menjadi ISAK 35 ini, kemudian apa yang mempengaruhi ya? Yang pertama istilah-istilah non-profit nirlaba itu kemudian sekarang tidak lagi dipakai gitu ya. Mulai tahun 2020 penamaan kita ini menjadi organisasi yang berorientasi non-laba ya. Jadi tidak lagi kita diistilahkan sebagai nirlaba atau non-profit lagi, tapi sekarang disebutnya adalah organisasi yang berorientasi non-laba. Mbak Vista, boleh slide-nya ditampilkan, Mbak? Kayaknya slide-nya menghilang, Mbak. Ya, sebentar, mohon maaf peserta ya, ini slide-nya belum muncul. Pak Darius, Mbak Vista, boleh di ini slide-nya. Ya, nah oke. Ya, jadi ada beberapa istilah yang berubah sejak peralihan dari PSAK 45 kepada ISAK 35. Jadi istilah non-profit atau nirlaba sekarang diganti menjadi orientasinya non-laba. Jadi kita ini, NGO ini sekarang pengistilahannya menjadi organisasi yang berorientasi non-laba gitu ya. Kemudian yang kedua yang berubah, tentu saja pengistilahan tidak terikat dengan terikat ya, terutama aset netonya. Aset neto tidak terikat dan aset terikat ini sekarang sebenarnya masih sama maksudnya, tetapi ya namanya berubah ya sekalian dirubah gitu ya.
sekarang tidak terikat menjadi tanpa pembatasan dan terikat menjadi dengan pembatasan. Kalau saya pelajari nomenklaturnya definisinya masih sama, cuman karena mumpung berubah ya namanya dirubah gitu ya. Ya, kemudian judul laporan keuangan yang perubahan yang ketiga tentu saja tidak ada lagi ngomong laporan aktivitas, tapi sekarang menjadi laporan penghasilan komprehensif. Menurut saya lebih tepat masih dengan laporan aktivitas, tapi karena ISAK 35 mengharuskan judulnya laporan penghasilan komprehensif, ya mari kita ikutin saja standarnya gitu ya. Oke, next slide Mbak. Nunggu laporan aktivitas berubah. Yang lebih tepat laporan aktivitas sampai sekarang buat NGO ya, karena memang isinya adalah menggambarkan aktivitas NGO, tetapi standar kita sekarang ISAK 35 istilahnya menjadi laporan penghasilan komprehensif, ya nggak apa-apa ya. Oke, yang ketiga adalah perubahan-perubahan. Setelah ini ruang lingkupnya sekarang ISAK 35 itu luas ya, diperuntukkan kepada siapapun organisasi ya, mau yang bentuk hukumnya profit maupun bentuk hukumnya non profit, maka sekarang siapapun boleh menggunakan ISAK 35 sepanjang orientasinya non laba gitu ya. Nah, kalau orientasinya tidak non laba nggak boleh pakai ISAK 35 tapi harus menggunakan PSAK 1 ya. Kemudian diterapkan oleh entitas yang menerapkan SAK etap, walaupun secara pribadi saya sebagai praktisi masih kurang setuju ya sependapat dengan penggunaan SAK etap, karena supaya Pak Alex juga tahu singkatan atau kepanjangan dari etap ini Pak adalah entitas tanpa akuntabilitas publik. Sebenarnya kita ini NGO ini kan justru harus menerapkan akuntabilitas publik, tetapi karena tidak ada SAK khusus untuk entitas nirlaba, jadi ya kita ikutin saja gitu ya, gunakan saja SAK etap. Kenapa sih SAK etap? Karena memang NGO lebih dekat kepada SAK etap, menggunakan basis pencatatnya adalah historical cost gitu ya. Semua dicatat berdasarkan harga perolehannya, bukan berdasarkan harga pasarnya gitu ya. Kalau SAK umum kan kita akan memodifikasi banyak hal gitu ya. Semua transaksi mungkin nanti akan diukur berdasarkan harga pasar atau harga wajarnya, tidak lagi perolehan. Tapi NGO lebih dekat kepada SAK etap, walaupun tidak pas-pas amat gitu ya, nggak apa-apa. Ya, kita harus mengikuti aturan yang ada, yang penting format laporannya sama gitu ya. Proses bisnisnya kan tadi boleh ya, dengan konsep pasif tadi kan boleh menggunakan SAK etap maupun SAK umum gitu ya. Nah, kemudian juga tidak ada lagi ngomong masa transisi, begitu PSAK 45 cabut per 31 Desember 2019, maka per 1 Januari 2020 ya kita langsung harus menggunakan ISAK 35. Maka nanti akan muncul problem bagi NGO ya, bagaimana saya yang biasa menyusun laporan keuangan komprehensif komparatif dengan tahun sebelumnya. Ya, terutama tahun 2020 kan pasti akan disandingkan dengan laporan keuangan tahun 2019 ya, yang satu PSAK 45, yang satu ISAK 35 ya, sehingga nanti itu PR bersama, tentu saja akan kita kasih tahu nanti ya strateginya. Next slide, Mbak. Nah, perubahan dari PSAK 45 ke ISAK 35 secara format ada penambahan, belum Mbak, slide mundur dulu Mbak. Ada mundur Mbak slide-nya Mbak. Mbak Wista, nah oke, kesini dulu. Jadi secara komponen, kalau next slide, nah secara komponen kalau waktu PSAK 45 kita cuma kenal ada 4 item atau 4 komponen laporan keuangan, yaitu posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan cara laporan keuangan. Kemudian perubahan drastisnya tentu saja yang laporan aktivitas kemudian menjadi ada 2 bagian gitu ya, laporan penghasilan komprehensif dan laporan perubahan aset neto. Untuk posisi keuangan tidak ada perubahan, cuman istilah saja tidak terikat dan terikat menjadi tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Nah, mari kita lihat satu persatu apa bedanya. Next slide, Mbak Vista. Posisi keuangan, ya, sisi sebelah kiri adalah PSAK 45, sisi sebelah kanan ISAK 35. Mari kita lihat formatnya ya. Yang berubah di mana di bagian paling bawah terutama aset neto. Ya, di bagian kiri aset neto masih ada 3 pengelompokan ya. Aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer dan terikat permanen. Sekarang sebelah kanan ISAK 35 aset neto cuma ada 2, yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan ya. Simpel saja perubahan yang dari komponen pertama laporan posisi keuangan untuk ISAK 35. Next slide. Sedangkan untuk, nah ini ya, krusialnya di next slide ya, laporan aktivitas. Tadi laporan aktivitas harus dibagi 2.
saya mau bedah satu persatu ya. Laporan aktivitas di PSAK 45 bagian atas itu akan merangkum seluruh uang masuk ya, pendapatan atau apa itu sumbangan, jasa layanan, seluruh uang masuk dilaporkan di dalam PSAK 45 laporan aktivitas di bagian paling atas sebelum bawahnya biaya ya. Yang saya lingkarin, nah itu ya, bagian penerimaan yang dari pendapatan, sumbangan maupun dari penghasilan di ISAK 35 tetap ditampilkan di atas. Tetapi kemudian yang bukan dari sumbangan maupun dari sumbangan, yang di luar itu, yang bukan dari sumbangan dan non sumbangan, ya, yang asento berakhir pembatasannya di kiri itu pindah ke bagian bawah, mirip di seperti organisasi profit ya, masuk ke kelompok OCI atau penghasilan komprehensif lainnya, ya itu perubahannya ya. PSAK 45 sisi pendapatan atau sisi uang masuk yang semuanya ngelompok jadi satu di PSAK 45, di ISAK 35 dibedah menjadi dua. Yang tetap nongol di atas hanya uang masuk dari sumbangan dan non sumbangan ya. Kemudian uang masuk dari yang lain, dari aset neto yang berakhir batasannya maupun yang lain-lain pindah ke bawah menjadi penghasilan komprehensif lainnya atau OCI, other comprehensive income ya. Next slide. Itu perubahan aktivitas dari sisi pendapatan. Next slide, Mbak. Oke, sekarang dari sisi next slide. Ya, kayaknya Mbak Vista belum ya. Oke. Kebanyakan Mbak, next slide-nya yang biaya, Mbak. Boleh mundur lagi slide sebelumnya, Mbak. Iya, Pak. Nah, oke, terima kasih. PSAK 45 laporan aktivitas yang komponen apa yang bagian ke bawah yaitu biaya. Dulu enak banget kita ya mengelompokkannya semua biaya itu cuma dikelompokkan menjadi 4 gitu ya. Biaya berkaitan dengan program, baik itu program A, B, C, termasuk mungkin program dengan Ford Foundation gitu ya, itu masuk di sini gitu ya. Tidak perlu dirinci per jenis biayanya gitu ya, cukup nama programnya saja, program BID dengan Ford misalkan ya, program Fire ya, atau program apa. Nah yang kedua selain beban program, yang kedua beban manajemen umum atau operasional ya. Kemudian yang ketiga beban itu pencarian dana atau fundraising, itu PSAK 45 cukup besarannya saja tanpa dirinci ya, kemudian biaya lain-lain di luar yang 3 itu. Nah, kemudian sekarang menjadi PR. Kenapa di ISAK 35 nggak lagi bicara pengelompokan biaya menjadi mana biaya program yang isinya kerjasama dengan donor, mana biaya yang operasional atau manajemen umum yang tidak di-cover oleh donor, mana biaya fundraising atau pencarian dana gitu ya. Di ISAK 35 ini kemudian biaya diperinci berdasarkan jenis biayanya. Mau itu program build dengan Ford Foundation harus jelas berapa biaya gajinya, berapa biaya jasanya, berapa biaya admin kantornya, dan seterusnya. Demikian pula dengan yang biaya lain-lain. Sehingga ini PR besar buat kita di NGO, bagaimana mengkonversi format ini ISAK PSAK 45 menjadi ISAK 35 ya. Tetapi jangan khawatir teman-teman ya. Ternyata Dewan Standar Akuntansi Keuangan kita memahami kesulitan kita ya. Ternyata karena perubahan model tampilan biaya ini dari PSAK 45 menjadi ISAK 35 difasilitasi di dalam nanti ada lampiran berupa catatan E ya. Nanti ada lampiran catatan E. Artinya apa? Kebiasaan NGO yang akan mengelompokkan laporan keuangan khususnya biaya ke dalam mana biaya-biaya program, mana biaya operasional, mana biaya fundraising, itu tetap difasilitasi dalam lampiran laporan keuangan ISAK 35 namanya catatan E. Nanti akan saya tunjukkan juga di sini gitu ya. Nah itu perubahan yang cukup mendasar yang menyulitkan juga kalau kita nggak begitu memahami gitu ya. Nanti saya tampilkan. Kemudian perubahan yang lain adalah pengistilahan tadi. Kalau PSAK 45 laporan aktivitas itu kolomnya ada 4 yaitu tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen dan jumlah. Sekarang kolomnya cuma menjadi 3 ya. Yang terikat temporer dan terikat permanen disatukan menjadi dengan pembatasan, yang dia terikat menjadi tanpa pembatasan ya. Ini perubahan yang kedua dari laporan aktivitas. Next slide, Mbak. Nah, di dalam laporan aktivitas bagian paling bawah ya ada namanya laporan perubahan aset neto atau sekarang bahasa sekarang di ISAK 35 kan surplus atau defisit gitu ya. Kemudian ditambah dengan aset neto awal tahun lalu dan aset neto akhir tahun ya sampai akhir tahun gitu ya. PSAK 45 itu dulu ringkas ini ya, tidak perlu dipanjang lebarkan, tidak perlu dijelaskan secara rinci.
Tapi kemudian sekarang ISAK 35 menerbitkan format namanya laporan perubahan aset neto, di mana di situ harus menjelaskan kenapa ada perubahan aset neto gitu ya. Baik yang dari tanpa pembatasan maupun dengan pembatasan, harus ada penjelasannya. Tahun ini surplus atau defisitnya bertambah atau berkurang ya. Kemudian ada nggak aset neto yang berakhir batasannya itu bertambah atau berkurang ya. Dulu PSAK 45 istilah aset neto yang berakhir batasannya, sekarang di ISAK 35 dirubah namanya aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Sebenarnya nomenklatur artinya sama saja, tetapi namanya perubahan ya, dirubah juga judulnya ya. Jadi aset neto yang berakhir batasannya di PSAK 45 sekarang diganti judulnya menjadi aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Pos ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk kalangan NGO, pos ini sebenarnya gampang. Kalau pos ini ada angkanya, itu artinya apa? Saya sebagai board, saya sebagai direktur, saya bisa baca. Kalau pos aset neto yang dibebaskan pembatasannya ini ada angkanya, artinya Anda punya sisa-sisa dana dari kerjasama dengan donor yang proyeknya sudah selesai, tapi kemudian donornya tidak mengambil lagi duitnya gitu ya, diserahkan kepada NGO. Nah, seperti itu maka akan muncul di pos aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Next slide, Mbak. Ini perbedaan yang mendasar laporan aktivitas PSAK 5 dibedah dalam ISAK 35 gitu ya. Pak Hadi. Next slide. Maaf. Ya. Ya, Pak Hadi, waktunya sudah habis. Oke, baik, sebentar ya. Saya mau lanjutkan ya. Sedikit ya, saya minta 2 menit, Mbak. Baik. Ya, mohon maaf ya. Ya, baik. Jadi itulah perubahan-perubahan tampilan format ya. Saya minta next slide, Mbak. Saya mau memberikan kata kesimpulan akhirnya, Mbak. Next slide. Yang poin ya, next slide, Mbak Pista boleh. Nah, dengan kita ketahui, enggak, Mbak, yang sebelumnya, Mbak. Yang sebelumnya, Mbak. Ya, bukan, Mbak. Slide sebelumnya, Mbak. Mundur. Mundur, Mbak. Lagi, mundur sekali lagi. Mundur sekali lagi. Ya, Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan adanya perubahan ISAK 35? Nah, ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apa yang mesti kita persiapkan dengan adanya perubahan ISAK 35 ya, dari PSAK 5 ke ISAK 35. Yang pertama tentu saja format laporan keuangan organisasi saat ini yang masih menggunakan PSAK 45 harus dimodifikasi menjadi ISAK 35 ya. Nah, ini terutama teman-teman NGO nih, orang keuangannya nih, kalau Anda sudah pakai software ya tentu saja berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan developer atau ini ya, developer softwarenya, apakah ada software yang versi ISAK 35 ditanyakan ya. Kalau yang masih belum pakai software, pakai Excel ya tentu saja format laporan keuangan PSAK 45-nya kita ganti ya, template-nya menjadi format laporan keuangan ISAK 35. Itu poin pertama yang harus kita lakukan. Yang poin kedua yang harus kita lakukan, kalau bisa memang sebaiknya pelaporan keuangan organisasi ya, karena isinya tadi kita punya banyak kerjasama dengan donor-donor, punya fundraising ya, sebaiknya kita punya alat bantu kerja, tools untuk pelaporan keuangan supaya mengkonsolidasi atau menggabung seluruh laporannya mudah. Ya tentu saja cobalah cari software akuntansi yang di mana software itu sudah bisa ISAK 35. Kalau belum maka PR Anda adalah menambahkan format laporan keuangan dari software, Anda konversi, ekspor ke Excel, lalu baru di Excel nanti dimodifikasi sesuai ISAK 35. Itu yang harus dilakukan kita semua orang keuangan di NGO ya. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah memodifikasi kode akun atau chart of account ya. Supaya apa? Supaya sejalan dengan ISAK 35 gitu ya. Kalau teman-teman chart of account apa ini? Maksudnya adalah kode-kode untuk seluruh item transaksi keuangan, baik itu kas, bank, biaya, pendapatan hibah gitu ya, dan sebagainya, hutang. Nah, itu adalah maksudnya kode akun atau chart of account ya. Jadi itu next slide itu nanti Anda bisa pelajari bersama, itu saya kasih clue cara merubah atau menyempurnakan kode akun atau kode transaksi keuangan chart of account ya. Ada di slide berikutnya, nanti akan di-share oleh panitia. Nah, tentu saja yang harus dilakukan yang lain adalah khususnya bagi organisasi yang berorientasi non laba yang ada beberapa unit atau divisi ya, baik punya unit proyek yang punya orang keuangan sendiri atau punya unit fundraising yang juga punya orang keuangan sendiri. Kalau bisa masing-masing unit ini format laporan keuangan diseragamkan supaya item-item transaksi keuangannya sejalan dengan ISAK 35 sehingga nanti para bendahara
yang mau menyusun laporan keuangan organisasi, yayasan maupun perkumpulan mudah menggabungkan atau mengkonsolidasinya ya. Itu yang harus kita lakukan. Yang keempat, yang kelima tentu saja SOP keuangannya tolong dimodifikasi juga, terutama bagian yang bicara tentang pelaporan keuangan supaya formatnya ngikut ISAK 35. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama tadi penyajian ada gangguan sinyal, mungkin karena sinyal rada takut sama saya di sini. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan kepada Mbak Pista. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi untuk pemaparannya, kemudian untuk poin-poin detailnya, bagaimana mengubah dari laporan yang menggunakan PSAK 45 ke laporan yang menggunakan ISAK 35. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chatbox kita. Yang pertama, ini bisa ke Pak Hadi atau Bu Evita ya, monggo. Saya mulai dari yang pertama ya, dari Alfi Ahrahab dari Semeru. Pertanyaannya yang pertama adalah, mengapa PSAK 45 diganti dengan ISAK 35? Apakah ada konsekuensinya terhadap laporan keuangan sebelumnya yang disajikan berdasarkan PSAK 45? Karena biasanya laporan keuangan disajikan secara komprehensif antara current period dengan previous period. Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih dari Semeru, berarti namanya bukan menjadi laporan aktivitas, tetapi diganti menjadi penghasilan komprehensif ya. Monggo, Bu Evita, silakan Bu. Silakan Bu Evita dulu Mbak. Iya, mohon izin Pak Hadi. Terima kasih. Ini dua pertanyaan ini jawabannya adalah sama sebenarnya. Jadi pertama tadi disampaikan bahwa kenapa PSAK 45 dicabut menjadi ISAK 35 karena PSAK 45 dianggap kontradiksi dengan PSAK 1. Jadi PSAK 1 sudah mengatur tentang bagaimana penyajian laporan keuangan oleh entitas harus dilakukan begitu. Nah, sementara PSAK 45 juga mengatur bagaimana tentang laporan keuangan tanda kutip khusus nirlaba dilakukan. Nah, tadi karena dianggap kontradiksi dan PSAK 1 seperti Pak disampaikan itu kemudian ada penyesuaian bahwa di dalamnya ternyata si PSAK 1 ini yang isi tentang penyajian laporan keuangan itu bisa juga digunakan oleh entitas yang bukan profit oriented, tapi tentu dengan membuat berbagai penyesuaian disesuaikan dengan proses bisnis yang terjadi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian kenapa PSAK 45 kemudian dicabut, dan prinsipnya PSAK 45 dicabut artinya teman-teman NGO yang merujuk ke si PSAK 1 bagaimana penyajian laporan keuangannya. Jadi ada 5 laporan keuangan lengkap, laporan posisi keuangan, laporan yang menyerupai laba rugi, betul di laporannya sebutannya laporan comprehensive income begitu. Tapi kalau di yang yayasan yang kami buatkan kemarin, kami tetap menyebutnya sebagai laporan aktivitas begitu karena dengan pertimbangan bahwa lebih mencerminkan proses bisnis yang terjadi. Yang kalau Bapak Ibu sekalian lihat juga di panduan ilustrasinya ISAK 35, meskipun judulnya adalah laporan penghasilan komprehensif, tapi di bawahnya itu bukan disebut sebagai laba atau rugi, tapi disebutkan sebagai defisit ataupun surplus. Kemudian laporan yang ketiga adalah laporan keuangan yang menyerupai laporan perubahan modal, tapi karena tidak ada pemilik di dalam NGO, disebutlah dia sebagai laporan perubahan aset neto. Tadi seperti dipaparkan oleh Pak Hadi. Kemudian ada laporan arus kas. Nah ini laporan ketiga ini kan yang jadi penambah pelengkap ya, yang di PSAK 45 nggak dikenal tuh, tapi di PSAK 1 ada laporan perubahan modal. Kemudian laporan laporan arus kas dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Itu jadi kenapa kemudian harus dicabutlah PSAK 45. Dan yang kedua, dimunculkanlah ISAK 35 sebagai panduan untuk penegasan bahwa teman-teman NGO nggak usah khawatir dengan penerapan PSAK dengan bahwa PSAK 45 dicabut, nggak berarti kemudian jadi kehilangan arah gitu, tidak. Tetap diarahkan, lihatlah PSAK jika kata ISAK 35
lihatlah PSAK 1 untuk penyajian laporan keuangannya, tapi silakan disesuaikan dengan proses bisnis yang terjadi di dalam NGO teman-teman sekalian. Nah, itu. Kemudian yang kedua, teknisnya bagaimana, tadi disampaikan oleh Pak Hadi, ada beberapa, ada laporan baru, kemudian nanti betul ke perubahan akun Bapak Ibu sekalian, karena di PSAK 1 itu untuk laporan yang, ya PSAK 1 menyebutnya sebagai laporan yang laba rugi, ya kita nyebutnya sebagai laporan yang menyerupai laba rugi, itu aturan secara standar, guidance-nya adalah untuk menampilkan beban, itu ada 2 pendekatan. Ada pendekatan fungsi, yang kedua ada pendekatan jenis, begitu. Nah, kata PSAK 1 adalah kalau Bapak Ibu sudah mengklasifikasi bebannya menggunakan mengklasifikasi dan melaporkan si beban ini based on dari pendekatan jenis, jadi beban sewa lah, beban beban gaji, beban utilitas gitu, itu adalah contoh-contoh beban per jenis. Itu berarti itu oke, berarti sudah menggunakan pendekatan jenis tadi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan pendekatan fungsi begitu. Misalnya tadi kalau di sini mungkin contohnya ada program A, program B, atau mungkin karena ada satu yayasan, ada kemudian yang menghandle ada pendidikan, ada kemudian yang menghandle tentang masalah keagamaan. Jadi nanti beban itu dilaporkan based on divisi fungsi divisi tadi. Nah, katanya si PSAK 1, kalau pendekatan fungsi yang digunakan tetap pendekatan yang pengungkapan beban dengan pendekatan jenisnya pun tetap harus dilakukan. Begitu. Jadi either ini nanti pendekatan jenis ini digunakan langsung dalam bagaimana dilaporkan dalam laporan yang menyerupai laba ruginya tadi, atau dilaporkan dulu berdasarkan fungsi dulu, nanti laporan detail dari si beban ini kemudian dilaporkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi memang ini auranya sudah aura yang sudah dilakukan lebih dulu oleh teman-teman yang di profit oriented begitu. Jadi ada disclosure tambahan di sana. Ketiga, betul Bapak Ibu bahwa dengan adanya ISAK 35 ini berarti Bapak Ibu akan membuat laporan keuangan yang tanda kutip baru begitu, dan dengan konsekuensinya bahwa dengan PSAK 1 pun dinyatakan bahwa Bapak Ibu mesti menampilkan laporan keuangan secara komparatif begitu, jadi komparatif. Jadi untuk beberapa hal yang memang perlu adjustment, paling tidak adjustment-nya itu yang memang Bapak Ibu perlu. Jadi artinya nggak usah mundur ke belakang banget, itu tidak perlu. Artinya dimundurlah ke yang Bapak Ibu perlukan sampai bisa menyajikan laporan keuangan yang berarti kalau kita sekarang berarti kan nanti Bapak Ibu akan buat mungkin per 31 Desember atau mungkin sekarang seharusnya sudah kan ya, karena kita sudah mulai per 1 Januari 2020 harusnya. Jika Bapak Ibu nanti bikin laporan keuangan yang 31 Desember 2020 itu nanti pembandingnya adalah jadi akan disusun laporan keuangan 31 Desember 2020 plus 31 Desember 2019. Tapi kata PSAK 1 juga khusus untuk laporan posisi keuangannya alias neraca itu perlu disajikan komparatif dengan 2 tahun ke belakang. Tapi 2 tahun itu bukan 31 Desember 2018 berarti, tapi 1 Januari 2019. Begitu. Jadi nanti untuk laporan posisi untuk laporan yang lainnya, laporan aktivitasnya, laporan perubahan aset netonya, aset neto enggak, dia dari awal juga arus kas itu berarti Bapak Ibu cukup 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, tapi untuk laporan posisi keuangannya itu 3 tanggal, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 plus 1 Januari 2019. Karena ini based on PSAK 1 nih. Jadi kalau Bapak Ibu mengubah kebijakan akuntansi termasuk ada perubahan standar semacam ini, itu yang harus disajikan sebagai informasi komparatif adalah tanggal awal yang harus juga dimunculkan sebagai informasi komparatif adalah tanggal awal tahun pembanding. Ya, tahun pembanding yang 2020 kan 2019 nih. Berarti tanggal awalnya ada di tanggal 1 Januari 2019. Mungkin untuk yang perubahan yang terakhir dari saya, mungkin
untuk perubahan selain tadi seperti disampaikan Pak Hadi terkait dengan masalah tampilan beban, itu untuk tampilan yang laporan untuk yang ekuitas begitu, yang tadi yang ada 3 pembatasan awalnya, ya berarti yang tadinya terikat permanen, terikat temporer, Bapak Ibu jadikan satu begitu. Ini memang teknisnya ngomongnya kayak gampang, tapi nge-merge-nya kan berarti nge-merge akun kan ya, nge-merge akun begitu. Ini juga mungkin jadi PR karena kemarin juga waktu di yayasan yang kami bantu memang ke sana, apalagi yang yayasan kami bantu ini, dia selain juga karena yayasannya bergerak di bidang pensiun, pengelolaan dana pensiun, itu yang kemudian diadopsi bukan hanya sekedar melepaskan PSAK 45 begitu dan menerapkan ISAK 35, tapi juga harus menerapkan PSAK 18 begitu. Dan ini yang kemarin rada krusial yang kami hadapi gitu untuk bisa menerapkan si PSAK 18-nya. Tapi mungkin itu hanya karena yayasan ini dia juga bergerak di bidang dana pensiun. Mungkin begitu Bu Vista yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Evita. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu dari KIJ ya, Mbak Nurul. Pertanyaannya apa dasar yang paling signifikan antara PSAK 45 dan ISAK 35? Monggo Ibu Bu Evita, monggo Bu. Mohon maaf Bu, tadi saya sambil mencari di chat pertanyaannya yang mana ya? Pertanyaannya di atas sepertinya Bu. Oh, jadi di atas. Yang pertanyaan yang kedua itu apa yang paling signifikan antara PSAK 45 dan ISAK 35? Oke. Tadi Bu, paling signifikan berarti kita menambah laporan keuangan yang baru ya, laporan keuangan yang laporan perubahan aset bersih tadi. Kemudian yang kedua menghilangkan subklasifikasi pembatasan temporer dan permanen karena hanya jadi satu saja yang pembatasannya, jadi hanya untuk aset bersih itu hanya yang di pembatasan atau yang dibatasi dan yang tidak dibatasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan klasifikasi beban Ibu, klasifikasi beban karena menurut PSAK 1 tadi ada kalau Bapak Ibu sudah menggunakan pendekatan tadi kan dua pendekatan, boleh pakai pendekatan jenis atau boleh pakai pendekatan fungsi. Kalau sudah pakai jenis mungkin aman gitu. Tapi tadi seperti sampai Pak Hadi sampaikan, fakta di lapangannya Bapak Ibu banyak yang melaporkan beban itu langsung gelondongan ya, beban program A gitu, beban program B. Nah itu ke depan nggak boleh lagi Bu, harus ada detail per klasifikasinya lagi. Nah untuk yang komprehensif mungkin ditambahkan sedikit juga tadi, itu sebenarnya kalau misalkan transaksinya tidak terjadi nggak masalah. Jadi ini untuk menggambar. Jadi si other comprehensive income itu sebenarnya seandainya Bapak Ibu sekalian ada melakukan kegiatan investasi, taruhlah di surat berharga yang tadi kan buat yang self financing tadi ya. Jadi ada dana yang kemudian nih kayaknya biar bisa kita kembangkan dan hasilnya bisa kita gunakan lebih besar lagi untuk NGO kita. Jadi Bapak Ibu ada misalnya mengalokasikan dana yang diterima diinvestasikan ke taruhlah surat berharga yang dikategorikan kalau dulu sebutannya available for sale securities, itu nanti itu kan pilihannya melapor di tanggal laporan keuangan itu investasinya dilaporkannya menggunakan harga pasar. Nah, atau fair value. Kalau menggunakan CSAK umum tadi ya. Nah, di situ berarti nanti si investasi Bapak Ibu sekalian kalau awalnya beli 1.000 kemudian nilainya naik jadi 1.500, nah 500 inilah yang kemudian bakal dimasukkan ke dalam other comprehensive income. Begitu. Seandainya nggak ada, yang nggak usah dipaksakan Bapak Ibu sekalian, ada comprehensive income dikosongkan saja. Gitu. Karena dia intinya memotret proses karena kalau kita bisa bilang ini mungkin buat teman-teman yang memang bergerak yang bertugas di bidang akuntansi tahu persis bahwa nanti kan pendapatan dan beban di closing entries ya ditutup begitu untuk nanti jadi masuk ke nambah ke akun aset bersihnya gitu. Nanti tergantung kan pendapatan yang dikategorikan yang terbatas atau pendapatan yang tidak dibatasi nanti di closing entries-kan dengan beban yang terkait, nanti selisihnya akan masuk ke dalam aset bersih
dari aset bersih yang berklasifikasi tadi. Ada yang terbatas, ada yang tidak dibatasi. Nah, kalau si OCI ini, Bapak Ibu sekalian, berarti dia nggak masuk tuh sebenarnya. Jadi dia bakal muncul sebagai akun tersendiri sebenarnya, dan kelihatannya dia let off dari yang pembatasan, dari aset bersih yang tidak dibatasi. Mungkin itu Bu Vista yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, terima kasih Bu. Ke next pertanyaan ya. Next pertanyaan dari Filantropi Indonesia. Pertanyaan pertama, jika kita sudah menggunakan PSAK 45, kemudian diubah menjadi ISAK 35, apakah ada legalitas yang menyatakan ini? Bagaimana mekanisme perubahan dari PSAK 45 ke ISAK 35? Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, itu jika kita mempunyai sumbangan, kemudian kita menggunakan PSAK 1, PSAK 1, lalu bagaimana perlakuan sumbangan tadi? Yang ketiga, apakah seluruh KAP sudah mendapatkan informasi tentang perubahan PSAK 45 ke ISAK 35? Kemudian pertanyaan yang keempat, kita menggunakan PSAK 45, ini sudah ya tadi, apakah legalitas? Oke, sudah. Silakan Pak Hadi atau Bu. Ya Pak Hadi, mungkin Pak Hadi bisa dibantu untuk menjelaskan Pak Hadi. Maaf Mbak, tadi satu persatu Mbak. Satu-satu ya Pak ya. Pertanyaan soalnya agak susah saya nih baca pakai handphone, ini yang pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu, jika kita sudah menggunakan PSAK 45, kemudian diubah menjadi ISAK 35, apakah ada legalitas yang menyatakan ini, bagaimana mekanisme perubahan dari PSAK 45 menjadi ISAK 35? Pertanyaan pertama dulu ya Pak Hadi dari. Ya, oke. Baik ya. Tadi legalitasnya kan sudah jelas disebutkan juga oleh Bu Evita ya, bahwa PSAK 45 kan sudah dicabut gitu ya. Karena PSAK 45 sudah dicabut per 31 Desember 2019, maka tentu saja sudah tidak bisa dipakai lagi, dan otomatis per 1 Januari 2020 pembukuan atau pelaporan keuangannya sudah menggunakan ISAK 35. Seperti itu. Nah, itu ya. Terus apa tadi Mbak ya? Yang kedua, bagaimana nih Pak? Bagaimana mekanisme perubahan PSAK 45 menjadi ISAK 35? Kalau ini saya aja yang jawab ya Pak Hadi. Ya, silahkan Mbak. Kalau yang ini nanti akan ada batch selanjutnya setelah sosialisasi ini untuk bagaimana cara mengubah dari PSAK 45 menjadi ISAK 35. Tadi kalau teorinya sih sudah dijelaskan Pak Hadi ya, apa saja yang berubah. Dari laporan aktivitasnya sudah berubah, kemudian dari aset netonya juga sudah berubah, kemana gitu kan, sudah tadi dijelaskan Pak Hadi. Tapi untuk detailnya nanti akan ada pelatihan batch selanjutnya untuk detailnya, gitu. Kemudian, ya, terima kasih. Terus untuk yang pertanyaan ketiga itu, apakah seluruh KAP sudah mendapatkan informasi tentang perubahan PSAK 45 ke ISAK 35? Ya, oke, saya jawab. Jadi ya malah hampir seluruh KAP, terutama KAP yang banyak berinteraksi dengan NGO itu sudah mengupdate adanya ISAK 35. Tetapi nanti buat kita semua di NGO, pilihannya adalah begini. Pilihlah KAP yang bisa juga membantu memberikan advice pada kita. Karena gini, komparasi laporan keuangan 2019 dengan 2020, itu kan dua standar yang berbeda tuh. 19 pakai PSAK 45, tahun 2020 pakai ISAK 35, ya kan? Komparasi laporan keuangan itu kan harus nyusun orang keuangan NGO gitu ya. Auditor kan tinggal menerima hasilnya dan melihat gitu ya, melihat seperti apa tampilannya. Yang pasti kan komparasinya harus dengan satu format yang sama. Artinya apa? Tugas orang keuangan NGO yang nanti akan membuat konversi laporan keuangan 2019 yang akan disandingkan dengan laporan keuangan tahun 2020 menggunakan ISAK 35. Jadi PR-nya ada di kita nih, ya, ada di orang keuangan. Auditor tinggal terima hasil.
Tapi ada juga beberapa auditor yang mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan NGO yang bisa memberikan bimbingan kepada kita. Yang melakukan tetap kita, harus NGO-nya gitu ya. Tetapi auditornya masih membimbing dan mengarahkan, karena nanti auditor akan menyatakan untuk komparasi tahun 2019-nya adalah tentu saja harus di restated ininya ya, item-item dalam laporan keuangannya yang tadinya pakai istilah-istilah di PSAK 45 harus di restated di dalam laporan keuangan komparasi tahun 2020 menjadi sesuai dengan ISAK 35. Itu yang harus dilakukan. Jadi KAP sudah banyak yang tahu, tetapi pilihlah KAP yang bisa juga membantu mengasistensi pada saat proses audit berjalan, karena kewajiban membuat laporan komparasinya tetap ada di staf keuangannya organisasi. Demikian Mbak Fisla. Oke, baik Pak. Makasih Pak Hadi. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bentar. Pertanyaan dari PKBI Jabar. Lembaga masih menggunakan pelaporan keuangan, saat ini lembaga masih menggunakan pelaporan keuangan PSAK 45 dan belum menggunakan ISAK 35. Apakah berdampak terhadap pemeriksaan audit lembaga? Monggo Bu Evita atau Pak Hadi silahkan. Saya aja, Pak. Baik, saya. Jadi tentu saja berdampak ya. Pasti auditornya akan minta kita merevisi format laporan keuangannya yang masih PSAK 45 kalau auditnya tahun 2020 ya. Kalau auditnya mulai tahun 2020 tentu saja kita harus merevisi format laporan keuangannya organisasi ke format ISAK 35, nggak boleh pakai PSAK 45 karena tahun buku yang diauditnya sudah 2020, tapi kalau yang diauditnya masih 2019 ya nggak apa-apa, masih pakai format PSAK 45 ya. Jadi lingkup auditnya apa Mbak? Kalau 2020 wajib kita mengkonversi menjadi ISAK 35 formatnya. Demikian Mbak. Ya, oke. Makasih Pak Hadi. Ke next pertanyaan dari Pupuk. Apakah perubahan standar pelaporan keuangan ISAK 35 menggunakan ISAK 35 berdampak juga kepada pelaporan pajak nirlaba? Monggo Ibu Evita. Oke. Pajaknya tidak berubah Ibu. Karena pada dasarnya yayasan juga itu nanti tetap Bapak Ibu akan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk laporan aktivitasnya, untuk laporan yang menyerupai laba ruginya, untuk ujungnya kemudian dihitungkan berapa besar pendapatan dan pendapatan versi pajak dan beban versi pajaknya. Yang jelas bahwa perubahan PSAK 45 ke ISAK 35 ini tanda kutip dia tidak mengubah aturan perpajakan untuk yayasan untuk yang pajak ke lembaga yang NGO-nya. Mungkin itu Bu Vista. Boleh saya nambahin, Mbak? Nambahin ya, Pak Hadi. Ya, saya mau nambahin ya, betul yang disampaikan Bu Evita bahwa tidak ada perubahan terhadap aturan di perpajakan terkait itu ya, perubahan ISAK PSAK 45 ke ISAK 35. Cuman saya mau menambahkan saja begini, kebiasaan di NGO nih, waktu pakai PSAK 45 kan biaya-biayanya gelondongan ya kan, rinciannya hanya ada di internal ya kan, di laporan yang ditampilkan kepada eksternal hanya nyebutkan besarannya aja, biaya program A, program B gitu ya, dan seterusnya, biaya operasional. Sekarang dengan ISAK 35, kita nggak bisa seperti itu. Kita akan menampilkan biaya-biayanya berdasarkan jenisnya ya, ada biaya gaji, ada biaya dan lain-lain. Artinya apa? Secara vulgar laporan keuangan organisasi non laba ya menggunakan ISAK 35 sudah mudah dibaca oleh fiskus ya, oleh aparat pajak. Jadi teman-teman kalau nyusun laporan keuangan organisasi nirlaba pakai ISAK 35, buat yang sudah melaporkan ISPT mau 21, mau 23 dan sebagainya, cermati bahwa item biaya gaji itu idealnya sama dengan yang dilaporkan dalam SPT 21, jangan berbeda. Kalau berbeda itu sama aja kita bersiap untuk diperiksa pajak. Gitu ya Bu Evita ya kira-kira ya. Terima kasih jawaban saya. Sepakat. Iya betul. Terima kasih Mbak Vista. Ya, ternyata ini pertanyaannya luar biasa panjang sekali ya, masih banyak banget, masih ada lebih dari 10. Jadi saya pilih beberapa pertanyaan yang kira-kira maksudnya tidak
yang kira-kira kita bisa diskusi di sini ya. Yang pertama itu untuk Pak Hadi atau Bu Evita, mohon dijelaskan untuk bagaimana dengan audit yang sedang berjalan tetapi menggunakan aturan lama. Tadi Bu Evita, silakan. Ya, ini tentu ini kami pun sama Bu, Bapak sedang diaudit dan datang kebetulan apa namanya yang kalau di Unpad alhamdulillah kami sudah mengkonversi ke ISAK 35. Nah, ini yang di satu tempat yang lain ini dia masih menggunakan PSAK 45. Ini tentu nanti akan menjadi catatan khusus seandainya prinsipnya gini. Nanti kan ini jadi temuannya auditor, Bapak Ibu sekalian. Nanti auditor bakal berdiskusi dulu atas temuan tersebut dengan pihak NGO Bapak Ibu sekalian. Nanti sepanjang Bapak Ibu sekalian bisa melakukan adjustment, begitu, melakukan adjustment, itu berarti berarti adjustment yang dimaksud berarti Bapak Ibu yang tahun pembanding itu sudah bisa dikomparasikan dengan laporan keuangan yang terkini yang sudah menggunakan ISAK 35. Nah, tetapi manakala kemudian adjustment ke ISAK 35-nya belum Bapak Ibu lakukan, ini tentu akan jadi catatan dari auditornya begitu. Seandainya itu tidak temuan ini tidak kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian. Dan nanti tingkat materialitasnya, tingkat signifikansinya tentu akan dijudgment oleh auditornya, apakah kemudian ini akan sampai mengubah opini atau cukup dengan paragraf bahwa ada akun yang memang belum sesuai dengan standar yang berlaku begitu. Jadi karena auditor tentu akan menetapkan panduan itu sesuai dengan standar yang berlaku, dan untuk NGO ya berarti ISAK 35-nya supposed to be per 1 Januari 2020 harus diterapkan. Ini saya jujur juga sedang menunggu nih diskusi dari antara pihak KAP dengan pihak pihak ini yang sedang saya dampingi. Ini pengen tahu juga sih nanti keluar opini auditornya apa nih, dengan bahwa kalau si NGO ini kemudian tidak atau belum berhasil untuk menerapkan si ISAK 35 per 1 Januari 2020. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mau melengkapi, Bu. Ya, monggo Pak. Ya, saya melengkapi saja. Memang saya juga belum dapat informasi lebih formal dari IAPI gitu ya, Ikatan Akuntan Akuntan Publik ya. Tapi informal sih saya dapat info-info yang ya lumayan signifikan buat saya sebagai praktisi di keuangan gitu ya. Memang kalau kita nggak merubah standar laporan keuangan untuk komparasi tahun 2019 dengan 2020 sesuai ISAK 35, ini pilihan bagi auditor adalah akan meminta kliennya untuk mengkonversi dulu laporan 2009 menjadi format ISAK 35 dalam rangka untuk kepentingan komparasi laporan keuangan ya. Karena audit 2020 dibandingkan dengan 2019 ya. Bukan berarti yang laporan keuangan 2019 kemarin itu salah, enggak. Karena untuk kepentingan komparasi, maka laporan keuangan 2019 akan dikonversi sesuai ISAK 35. Itu auditor pertama akan minta itu. Langkah pertama adalah melakukan kliennya merubah. Yang kedua, kalau klien sudah merubah, maka nanti akan ada bahasa muncul restated dari auditor. Nah, tapi kalau kemudian yang ketiga tidak dilakukan, maka dilihatlah ini signifikansi tadi yang Bu Evita bilang gitu ya, karena auditor punya standar untuk menerbitkan opini itu ada tingkat materialitas gitu ya. Kalau ternyata saldo awalnya yang tadi versi PSAK 5 tidak dikonversi menjadi ISAK 35 akan dinilai materialitasnya. Kalau ternyata material, maka bisa berpengaruh kepada opini yang tadinya kita berharap opini nomor 1 bisa jadi karena material bisa dapat opini nomor 2. Tapi kalau tidak material bisa jadi opini tetap nomor 1 tapi dengan paragraf penjelas tadi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pilihannya ada di kita. Sebaiknya kitalah yang menyiapkan diri untuk dalam rangka kepentingan audit 2020 yang harus dikomparasi dengan 2019, maka kita harus menyiapkan tahun 2019 itu sesuai ISAK 35 supaya memudahkan auditor gitu ya. Itu yang saya lengkapi Mbak Pisa, terima kasih.
Baik Pak Hadi, jadi ini tadi ada berhubungan juga dengan penjelasan Pak Hadi dan Bu Evita. Itu ada pertanyaan dari Ohana ya Mbak Kristina bahwa pertanyaannya begini, jika kami menggunakan auditor eksternal untuk audit proyek dan lembaga, apakah sudah bisa dipastikan setiap auditor menggunakan ISAK 35 atau apakah kami harus mengkonfirmasikan hal tersebut dulu kepada auditor? Tadi sudah dijawab sama Pak Hadi sama Bu Evita ya, bahwa memang dikonfirmasikan dan dikoordinasikan. Oke, terus untuk selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana tampilan laporan keuangan tahun 2020 disandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya apabila laporan tahun 2019 mengacu pada PSAK dan laporan 2020 mengacu pada ISAK 35. Pertanyaan dari kemitraan Mbak Novi. Silakan Pak Hadi, monggo. Iya, tadi sebenarnya sudah disinggung ya, saya jawab itu ya, berkaitan dengan kepentingan audit ya. Audit 2020 sepanjang harus dikomparasi dengan tahun 2019, maka laporan 2019 harus dimodifikasi ininya untuk tampilan di komparasi audit gitu ya. Tapi sekali lagi tidak merubah kita kembali mundur bahwa 2019 harus diganti ISAK 35 tidak. Ya, laporan keuangan 2019 ya tetap pakai ISAK pakai PSAK 45 ya. 2020 pakai ISAK 35, tetapi karena auditnya tahun 2020 itu harus dikomparasi, ya yang komparasinya itu harus dirubah. Kita hanya di situ saja ininya, tidak merubah total ke belakang laporan-laporan yang sudah disusun dirubah enggak, tapi hanya untuk kepentingan komparasi saja, Mbak. Mungkin Mbak Evita bisa nambahin. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi tadi memang harus dikomparasikan ya Pak Hadi ya, konsekuensinya. Ya, dan betul. Ini tadi saya sambil lihat juga Pak, ini di chat masalah sosialisasi tentang ISAK 35 ini sebenarnya bukan hal mendadak ya Bapak Ibu sekalian. Ini jangka udah cukup panjang nih. DSAK biasanya mundurnya 3-4 tahun begitu. Jadi ini sebelum ISAK 35 ini muncul sudah ada public hearing, sudah ada draft exposure yang disebarluaskan begitu. Termasuk tadi saya juga sempat menyampaikan mungkin yang perlu disiapkan juga adalah buat Bapak Ibu sekalian yang saat ini menggunakan SAK etap, itu harus siap-siap juga menggunakan SAK entitas privat begitu. Makanya yang nanti akan berlaku di tanggal 1 Januari 2025. Begitu, makanya ini bukan hal yang mendadak ya Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Jadi ya memang mungkin karena apa ya istilahnya seolah-olah mungkin jadi kurang tersosialisasikan begitu, tapi memang akuntansi ini memang ya ini teman-teman dari yang apalagi yang akademisi dan praktisi ini yang memang perkembangannya luar biasa cepat ya, yang harus terus-menerus diikuti ya. Ini jadi konsekuensi Bapak Ibu sekalian, kalau kata orang Jerman sih wayahna katanya, jadi harus diikuti begitu. Mungkin gitu Bu Vista, tambahan dari saya. Ya betul Bu. Jadi sebenarnya memang sudah ada bisik-bisik ya Bu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada bisik-bisik. Cuma walaupun sudah launching pun 1 Januari 2020 tuh masih belum dengar juga kita teman-teman di NGO gitu. Lewat 1 tahun setelah kita mau diaudit baru tuh. Loh kok laporan nggak menggunakan yang ISAK 35? Baru kan mulai. Oke. Jadi teman-teman memang ini memang mungkin agak kelemahan kita semua ya teman-teman untuk masalah aturan standar akuntansi yang berlaku di kita. Memang kita agak masih sosialisasinya memang di antara kita sendiri pun juga kita karena merasa program itu lebih penting, makanya aturan tentang keuangannya juga di nomor 2 kan, makanya agak-agak sedikit terlambat gitu istilahnya. Oke, next pertanyaannya adalah ini dari ICW berkaitan dengan prioritas untuk penyesuaian ISAK 35 adalah penyajian sesuai PSAK nomor 1, terutama mengenai pelaporan aset bersih.
dan perbandingan 2 tahun dan Januari 2019. Ini maksudnya apa ya? Yang mana ya, Bu? Punten. Ini Mbak Citra ya dari ICW. Oh, Mbak Citra. Apakah berarti hal prioritas untuk penyusunan ISAK 35 Anda punya aja? Betul. Ya, sesuai dengan aset bersih, betul. Ini teman-teman dari ICW. Ini Indonesian Corruption Watch ya berarti ya? Mbak Ya. Mbak. Nah, ini Pak atau Mbak ya? Soalnya saya punya teman Citra tapi laki-laki. Oke. Ini betul. Jadi memang yang krusial adalah tadi nge-merge yang pembatasan temporer dan pembatasan permanen menjadi satu, begitu menjadi satu akun. Ditambah dengan yang beban tadi seperti disampaikan oleh Pak Hadi ya. Jadi detailnya masih dimunculkan Pak sekarang based on jenisnya. Kalau istilahnya ya based on nature istilah kalau kata si IFRS-nya. Mungkin begitu, Bu? Baik, teman-teman mohon maaf sekali ya, waktunya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Karena waktunya sudah mendekati jam 11. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih detail lagi ya, teman-teman bisa menghubungi kami atau kita langsung ke narasumber untuk bisa diskusi lebih detail lagi gitu. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah sosialisasi tentang ISAK 35, kemudian apa saja yang berubah dari ISAK 35, kemudian bagaimana cara kita menghadapi audit apabila untuk tahun 2020 padahal kita masih dengan PSAK 45. Jadi teman-teman nanti bisa lebih detail lagi karena kami akan melakukan training lagi untuk yang penyusunan laporan keuangan menggunakan ISAK 35. Itu kami akan ada buka dua batch ya. Yang pertama adalah untuk yang teman-teman yang belum menggunakan software sehingga masih menggunakan Excel. Itu kita akan laksanakan di minggu ke-3 bulan Maret. Boleh dicatat ya teman-teman. Kalau yang kedua adalah kita untuk teman-teman yang sudah menggunakan software. Sudah menggunakan software tetapi belum menerapkan ISAK 35. Jadi bagaimana mengkonversi dari software yang sekarang dipakai ke format laporan ISAK 35. Itu akan kami laksanakan di bulan Maret minggu ke-4. Nanti buat teman-teman silakan untuk mengisi kuesioner karena di situ ada alamat email. Nanti kita akan share flyernya, kita akan berikan detailnya kapan kegiatan itu akan berlangsung. Itu kira-kira teman-teman, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab ya teman-teman ya. Oke, demikian paparan tentang tentang sosialisasi ISAK 35. Sepertinya kita akan mengakhiri webinar kali ini. Form sudah diisi, Mbak? Form? Ya, formnya sudah. Ya, mungkin Mbak Bu Esther mau menambahkan. Bu Esther sekalian menutup ya, Bu Esther ya. Ya, terima kasih Mbak Vista. Terima kasih kepada Ibu Evita dan Pak Hadi yang sudah memaparkan mengenai informasi yang sangat penting ini. Kami sangat berharap bahwa Mitra Ford Foundation terutama bisa mulai menerapkan standar ini untuk pelaporan keuangan karena kami selalu ingin bahwa mitra kami melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan seperti yang sudah diketahui, mitra juga harus diaudit dan juga untuk itu memastikan transparansi dan akuntabilitas informasi juga. Kami dari Ford Foundation, seperti disampaikan Pak Alex, ingin memastikan bahwa
pembangunan kapasitas organisasi menjadi prioritas kami untuk ke depannya. Berkaitan dengan itu, sebagai follow up dari training ini, seperti yang disampaikan oleh Mbak Vista, akan ada sesi-sesi training untuk kelompok yang lebih kecil, mungkin 20-30 orang per training, itu 3 hari. Nah, kepada Mitra Ford Foundation, kami persilakan untuk menggunakan dana dari Ford Foundation, Grand Ford Foundation, untuk yang bukan Mitra Ford Foundation, atau untuk yang Mitra Ford Foundation, tetapi belum misalnya menerima pendanaan atau ada kendala pendanaan, silakan diinformasikan kepada Yayasan Bina Integrasi Edukasi. Siapa tahu ada scholarship atau ada apa gitu. Jadi, tapi keharapan kami adalah bisa mendukung pelatihan yang akan dilakukan oleh Yayasan Bina Integrasi Edukasi, dan semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih untuk acara hari ini. Terima kasih partisipasinya. Kami mohon maaf atas kendala teknis. Bukan dari kami juga ada keterbatasan partisipan ternyata, walaupun minatnya luar biasa. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Profesor. Terima kasih. Teman-teman, sebelum live, boleh nggak kita ambil gambarnya dulu? Untuk diaktifkan kameranya. Kita mulai ya, karena ini ada beberapa slide, jadi mohon untuk bersabar ya. Teman-teman, chatnya sementara agak sebentar ya, karena akan muncul di slide. Terima kasih, sebentar. Ada babanya nggak, Mbak? Oh iya. Saya ini sudah difoto belum ya? Ya, Mas. Sebagian sedang dalam proses, jadi mohon untuk selalu masih standby untuk senyum. Tetap menjaga senyum berarti. Standby senyumnya. Senyum sebentar. Terima kasih semuanya sudah selesai untuk sesi pengambilan gambarnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Evita. Terima kasih Ford Foundation. Terima kasih. Sampai Terima kasih semua. Teman yang lain semuanya. Versinya. Terima kasih semuanya. Ya, izin live. Terima kasih. Terima kasih semuanya. sudah selalu. Waalaikumsalam, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.